Halo, selamat datang di channel Bener Nggak Sih? Di sini kita akan membahas banyak hal umum dari berbagai sudut pandang. Tujuannya agar kita bisa melihat satu persoalan dari perspektif yang berbeda. Terlepas apakah itu benar atau salah, setuju atau tidak setuju, setiap orang berhak untuk berpendapat sesuai dengan versinya. Salam kenal, namaku Sifon. Aku adalah orang yang menyukai ilmu psikologi, terutama yang berhubungan dengan pola pikir dan perilaku manusia. Sebelumnya, aku mau disclaimer dulu ya, kalau seluruh isi konten ini murni berisi pendapat pribadiku. Dan seperti yang udah aku bilang sebelumnya, kalau setiap orang berhak untuk berpendapat sesuai dengan versinya. Termasuk kamu. Ya, di sini kamu juga bebas berpendapat. Karena kita nggak akan pernah tahu dari apa dan bagaimana kondisi seseorang bisa berubah. Karena salah jalan bukan berarti salah tujuan. Sekarang, mari kita mulai. Bener nggak sih kebaikan akan dibalas juga dengan kebaikan? Artinya, kalau kita berbuat baik sama seseorang, maka seseorang itu juga akan baik kepada kita. Menurutku enggak. Jawabannya salah. Definitely wrong. Itu hanya cerita dalam dunia Teletubbies. Realitanya, lebih dari 90% orang hanya akan baik sama kita selama kita menguntungkan buat dia. Titik. Fix. No debat. Selain itu, fake. Totally fake. BTW, kalian udah pernah nonton film Joker belum sih, friend? Itu loh, yang diperankan sama Joaquin Phoenix. Aduh, susah banget namanya. Yang rilis tahun 2019. Buat yang udah nonton, pasti paham lah inti ceritanya. Si Joker alias si Arthur ini kan awalnya, aslinya orang baik kan, punya hidup normal kayak kita-kita lah. Dia tinggal di apartemen kecil, berdua sama ibunya yang dalam kondisi sakit. Dia kerja jadi sales promotion gitu, dengan berdandan ala badut buat narik perhatian orang supaya mampir ke toko tempat dia bekerja. Jadi sepulang kerja gitu dia ngurusin ibunya, friend. Cakep kan? Anak berbakti gitu loh. Nah, suatu hari dia dibully sama orang-orang yang lewat depan tokonya. Parah pokoknya. Sampai cerita berlanjut, yang pada akhirnya dia mengetahui sebuah fakta kalau bapaknya itu ternyata si Thomas Wayne. Sedangkan Thomas Wayne itu juga punya anak nih dari lain ibu, namanya Bruce Wayne, yang kelak jadi tokoh Batman di masa depan. Jadi si Joker sama Batman itu sebenarnya saudara satu bapak lain ibu, friend. Setelah tahu bapaknya si Thomas Wayne itu, si Arthur nih alias si Joker ini, dia coba dateng nih buat nemuin bapaknya. Tapi apa yang dia dapat? Penolakan mentah-mentah. Ceritanya berlanjut sampai pada suatu adegan si Arthur alias Joker ini itu lagi dalam perjalanan di sebuah kereta gitu. Terus di situ dia diejek-ejek lagi nih sama beberapa karyawannya Thomas Wayne. Akhirnya muntap, guys. Terjadilah pembunuhan. Itu pun dalam film sebenarnya bukan kesengajaan si Arthur alias si Joker. Ini sebenarnya dia itu hanya membela diri gitu. Tapi karena depresi parah dan emosi yang tak terkendali, ya begitulah ceritanya. Puncaknya ketika dia diundang ke semacam acara talk show gitu sama host yang dalam film itu bernama si Murray. Di tengah acara inilah ada banyak kalimat-kalimatnya Joker yang relate nih sama konten ini. Soal orang baik yang disepelekan, dihina, dibully, tidak dianggap. Pokoknya mentalnya dihancurkan sehancur-hancurnya lah. Akhirnya apa? Der! Si Murray di headshot, tembak pas kepalanya, mati seketika di tengah acara sedang on air, lagi live, lagi siaran langsung. Dan endingnya, jadilah si Arthur alias Joker ini sebagai simbol pemberontakan kaum minoritas yang selama ini dianggap tidak akan bersuara dan melawan balik.
Oke, kita cooling down bentar. Sekarang kita lihat dari sudut pandang umum ya. Kita mulai dari basic kita lah sebagai manusia yang katanya makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, tentunya kita nggak bisa hidup sendiri dong. Pasti membutuhkan juga kehadiran orang lain. Entah itu keluarga, temen, kerabat, pasangan, atau rekan kerja. Dalam interaksinya pasti ada take and give kan, ada memberi, ada menerima. Nah, sampai di sini nih, kalau konsep take and give ini jalan, harusnya bisa jadi simbiosis mutualisme, friend. Kerjasama yang saling menguntungkan. Bener gak sih? Tapi realitanya tidak semua orang itu benar-benar tulus, friend. Tidak semua orang itu benar-benar mau give. Tidak semua orang itu mau melakukan sesuatu atas dasar keinginannya sendiri. Bukan karena ada ininya atau ada itunya. Mau contoh? Banyak. Wah, gak bakal habis 5 jam kalau cuma buat kasih contoh yang kayak begini-beginian ini. Satu aja deh, tapi ini agak ekstrim dikit sih, friend. Ini pun terinspirasi dari lirik lagunya Ahmad Dhani sama almarhum Chrisye yang judulnya gini. Jika surga dan neraka tak pernah ada. Coba deh dengerin lagunya. Terus resapin makna liriknya. Dalam banget, sumpah. Aku nanya nih, friend, serius nanya. Jika memang surga dan neraka itu tidak ada, kita masih mau nyembah Tuhan gak sih? Jangan-jangan selama ini kita menyembah Tuhan gara-gara takut sama neraka, atau biar dimasukin surga. Artinya, gampangnya gini. Pakai ini aja deh, pakai dialog pakai dialog ala warung angkringan ya, friend ya. Gini. Tuhan ngomong nih ke aku, Steven, beribadahlah. Kelak dengan amal ibadahmu akan kumasukkan kamu ke surgaku dengan segala fasilitas dan kenikmatan. Kamu akan hidup abadi, kekal, selama-lamanya, tidak akan pernah menderita. Terus aku jawab gini nih, kalau gak beribadah, emang kenapa? Tuhan jawab lagi nih, kalau begitu, maka nerakalah tempatmu. Kamu akan menderita dan sengsara selama-lamanya. Aku nih, sebagai manusia normal, dikasih 2 pilihan kayak gitu, antara enak dan gak enak, ya jelas pilih yang enak dong. Beribadahlah aku, supaya bisa masuk surga. Jadi, ibadah yang aku lakuin itu semata-mata supaya bisa masuk surga aja. Soalnya, kalau aku gak ibadah, otomatis aku bakal masuk neraka. Logikanya gitu ya, friend ya? Bener gak sih? Tapi jangan salah, friend. Ada manusia-manusia abnormal, manusia-manusia di atas normal yang jawabannya tuh begini. Aduh, agak gimana gitu pengen ngomongnya. Gini. Surga atau neraka bukan tujuanku, Tuhan. Tujuanku hanya Engkau. Aku ingin dekat denganmu. Jika ibadah adalah jalan menuju cahayamu, akan aku lakukan. Semata karena aku rindu dengan Engkau, Tuhanku. Sekalipun jalan kegelapan, kesengsaraan, dan kedukaan adalah jalan agar aku bisa bertemu denganmu, akan kutempuh jalan itu juga. Karena aku rindu dengan Engkau, Tuhanku. Engkaulah Tuhanku. Engkaulah yang menciptakan aku. Bagaimanapun Engkau akan memperlakukanku, selama Engkau ridho, aku juga akan ridho, Tuhan.
Aku tidak peduli surga atau neraka. Aku nggak mau, aku tidak ingin mendekat denganmu karena sesuatu. Engkaulah satu-satunya tujuanku, Tuhan. Biar gak horor, kita balik lagi ya ke topik kita tadi. Aku sambil nata nafas dulu. Kali ini aku mau cerita, friend. Aku pengen cerita. Ya, kisah nyata nih, bener-bener terjadi. Semua pelaku, saksi, dan jejak digitalnya pun juga ada. Kerasa kan? Sampai device-nya ikut bergetar. Aku kira cuma aku yang merinding, sampai device-nya ikut bergetar. Aku gak tahu, itu freaky ya, spooky gitu. Aneh tapi gak tahu apakah ini semacam bahasa alam atau sesuatu atau apa, aku gak tahu. Tapi yang jelas mungkin kalau kalian notice tadi ada semacam getar vibrant gitu di device yang aku pakai. Aduh, aku pengen cerita tapi aku gak tahu nih harus mulai dari mana ya enaknya. Gini. Aku kan punya teman ya, teman hidup. Teman baik aja deh. Cewek, orangnya cakep, baik banget. Bestie lah pokoknya. Zodiaknya Pisces. Pendidikan udah lulus sarjana hukum. Doi bilangnya sih katanya pengen lanjut nerusin cita-cita jadi advokat. Cat lovers juga sama kayak aku. Terus apa lagi ya? Oh ya, inisialnya sebut saja si M, alias si Mawar. Melati juga boleh. Mawar, Melati, bebas pokoknya ya. Si M. Si M ini cerita awalnya berkenalan sama cowok pengelola angkringan. Tempatnya sih menurutku B aja lah ya. Awalnya sih cuma nitipin dagangan gitu buat dijual di angkringannya si cowok ini. Lama-kelamaan si M ini ditawarin tempat tuh sama si cowok angkringan. Singkat cerita, akhirnya si M ini dikasih sedikit space untuk bisa buka kayak kios, apa warung gitulah. Kayak kayak food court gitu akhirnya jadinya. Selokasi di dalam lahan angkringan itu. Akhirnya yang tadinya cuma nitip dagangan, setelah dikasih space sendiri, si M ini mutusin buat jualan menu seblak. Gak lama setelah itu, si M ditawarin lagi nih. Kali ini tawarannya kerja sama bisnis. Intinya, si M ini diajak buat investasi lah. Jadi investor. Di sini udah ada tawaran nih buat menginvestasikan sejumlah uang. Meskipun dalam ceritanya ke aku, peruntukannya itu gak jelas. Tapi si cowok ini menjanjikan akan memberikan hak kepengelolaan tempat usaha itu buat si M. Termasuk ada sharing profitnya juga. Wah, pokoknya janji manis, janji surga. Janji yang ternyata endingnya itu penuh dengan tipu daya. Tapi kayaknya emang gitu gak sih, friend? Kita nih, aku biarin, pokoknya aku aja deh. Aku kalau mau pinjem duit ke temen, segala cara aku pakai. Pokoknya gimana caranya biar dikasih. Mengiba-iba, memohon-mohon, muji-muji. Pokoknya segala trik aku pakai lah. Yang penting kan dapat pinjaman duit. Setelah dapat nih, ya kan? Oke, mission complete. Kembali nih ke mode awal. Giliran ditagih, malah aku yang jadi galak. Jadi sewot, merasa gak ada salah, gak ada beban. Mentoknya, kalau udah kepepet, aku biasanya mengeluarkan senjata pamungkas. Gini senjatanya. Aku belum punya uang, mau diperes darah juga memang aku lagi belum ada uang. Kalau mau bantuin aku jual ginjal deh. Pernah gak sih ngalamin hal yang kayak gitu? BTW enaknya di Indonesia hutang piutang masuk ranah perdata, friend, bukan pidana kayak di negara-negara maju lainnya. Makanya ada kan orang yang korupsi triliunan, hukumannya cuma berapa kemarin? Balik lagi ke ceritanya si M tadi ya. Menurut cerita si M ini, tempat angkringannya sih emang rame, omsetnya menggiurkan lah pokoknya. Nah, mungkin karena tergiur peluang itu, akhirnya si M ini jadilah join kerjasama bareng si cowok angkringan ini.
Sebelum itu sih memang si M sempet nanya ke aku, minta saran lah, biasa, minta pendapat. Aku bilang, nggak usah. Daripada join sama orang lain, mendingan join sama suami atau keluarga aja. Suami kek, adik, kakak, ponakan, atau siapalah. Yang penting punya ikatan. Entah itu ikatan darah atau ikatan nikah. Setidaknya kalau ada ikatan seperti itu kan lebih aman ya friend, ketimbang yang nggak ada ikatan sama sekali alias orang lain. Apalagi ini juga orang yang baru dikenal. Apalagi nilai uang yang rencananya diminta sama si cowok angkringan ini buat syarat investasi ini itu nggak sedikit friend. Puluhan juta lah intinya. Sorry to say ya, yang jelas-jelas ada ikatan darah atau ikatan nikah aja itu masih bisa dipelintir loh. Apalagi ini sama orang lain gitu loh maksudku. Jadi pendapat yang aku kasih waktu itu mendingan gak usah lah, jangan gitu. BTW si M ini statusnya udah married ya friend. Cuma saat itu kayak lagi renggang gitulah sama suaminya. Dia sempet cerita juga sih, tapi bagian itu aku sensor deh, whatever lah ya. Aku gak berani jauh-jauh kalau masuk ranah privasinya orang. Intinya saat itu aku sarankan jangan. Karena berdasarkan pengalaman dari teman-teman juga sih, yang nyata-nyata masih ada ikatan darah atau nikah aja bisa terbolak-balik gitu loh. Apalagi kalau nggak ada ikatan, kan lebih bahaya ya. Itu sih alasanku menyarankan si M untuk menolak sementara tawaran kerjasama dari si cowok angkringan itu. Tapi sejujurnya nih friend, ada alasan lain friend. Yang pertama kan karena aku ada feeling gak enak gitu ya sama si cowok angkringan itu. Katanya juga kan baru kenal. Kok udah sejauh itu gitu loh. Maksudku untuk ngajak kerjasama dengan nilai uang yang menurutku juga jumlahnya gak sedikit gitu loh. Terus kalau kerjasama tukar tenaga atau sharing pikiran sih masih oke lah ya. Artinya layak dicoba. Tapi kalau udah menyangkut uang, nanti dulu bos. Perkara mana sih yang ujung-ujungnya bukan duit gitu loh? Bener gak sih? Kalau itu alasan yang pertama, aku punya alasan yang kedua sebenarnya friend. Yang sebenarnya alasan yang kedua ini jauh lebih bahaya. Karena modal yang rencananya mau dipakai tuh, itu kan adalah modal hasil pinjaman dari bank. Dan itu jelas ada unsur ribanya. Ini menurut pendapat dalam perspektif agama dan keyakinanku ya sebagai orang yang beragama Islam. Riba itu jelas haram, friend. Analoginya gini loh. Kalau kita melanggar aturan polisi gegara nerobos lampu merah atau nggak pakai pengaman saat berkendara aja, resikonya kan bisa fatal ya. Resiko buat diri kita bisa mengalami kecelakaan. Resiko kalau ketangkap polisi kita bisa kena tilang. Padahal itu bukan aturan manusia loh, ya. Riba ini kan aturan dari Tuhan. Bener gak sih? Aku gak bisa bayangin deh, resiko apa yang bakal diterima kalau kita sampai berani atau secara terang-terangan melanggar aturan yang kayak gitu. Sorry ya friend, bukannya aku ingin ceramah, bukannya aku pengen khotbah, tapi aku hanya sharing pengetahuan yang aku ketahui. Kalau sebisa mungkin jangan deket-deket sama riba, apalagi sampai make. Jangan ya, please. Tapi setiap manusia kan bebas untuk menentukan jalan hidupnya masing-masing. Ditabraklah sama si M ini, dia gadein surat rumah saudaranya apa keluarganya gitu untuk ambil modal pinjaman ke bank buat jaminan gitu friend. Terus setelah uangnya cair, diserahkan sama si cowok angkringan ini dengan kesepakatan, dengan perjanjian, bla 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 gitulah. Maklum namanya juga lulusan sarjana hukum. Selang beberapa bulan, nggak sampai setahun kalau nggak salah, ya elah paling juga 2 atau 3 bulanan gitulah, muncul konflik friend. Konflik yang pada akhirnya si cowok ini melarikan diri. Tapi kayaknya si M gak begitu mempermasalahkan sih, karena dia pikir
dia bisa mengakuisisi nih tempat usaha itu sendiri, jadi nggak perlu sharing profit gitulah. Ya mungkin ada di klausul-klausul atau di kesepakatan-kesepakatan perjanjiannya dia gitu loh. Tapi masalah baru muncul, friend. Posisinya lahan yang dibuat angkringan itu kan statusnya sewa nih. Nah, si pemilik lahan itu merasa keberatan kalau kepengelolaannya berpindah tangan tanpa kesepakatan dari ketiga belah pihak. Si cowok angkringan itu, terus yang kedua si M, terus yang ketiga si pemilik lahan. Meskipun si M ini udah menunjukkan bukti-bukti surat perjanjian, kesepakatan, segala macem lah, si pemilik lahan ini pada akhirnya menutup sementara lahan angkringan itu. Jadi nggak bisa jualan, nggak bisa dipakai buat usaha, friend. Sampai masalahnya selesai dulu. Inilah yang jadi pemicu puncak si M jadi stres lantaran nggak bisa nerusin usaha di lokasi itu. Yang pada akhirnya membuat si M ini bikin laporan polisi dengan tuduhan kasus penipuan. Sampai situ, aku udah nggak tahu lagi, friend. Masalah yang timbul apakah hanya sebatas kasus penipuan dengan cowok angkringan itu, atau ada sangkut pautnya dengan si pemilik lahan, atau mungkin dan bisa jadi muncul komplikasi nih, atau ada efek sampingnya nih, efek samping dari masalah itu. Bisa jadi timbul masalah dengan suami atau rumah tangganya. Atau bisa jadi juga dengan keluarganya, karena kan jaminan yang dipakai kan jaminan aset milik keluarganya seperti itu. Atau bisa jadi juga nih muncul efek samping lain yang impactnya atau sifatnya itu traumatis buat dirinya. Sorry friend, efeknya itu apa tadi aku bilang traumatis ya buat dirinya. Bisa jadi itu menjadi trauma sepanjang hidupnya. Kan bahaya banget tuh. Masih inget kan soal alasan kedua aku tadi yang soal riba tadi. Oke lah, sampai di situ aja. Tidak perlu kita perpanjang ya. Kebayang gak sih kalau kalian ada di sisinya si M ini? Apalagi kita tahu kan, udah jadi rahasia umum juga gimana kondisi hukum kita, kondisi aparat kepolisian kita. Tapi ya oke lah, itu udah menjadi sebuah sistem yang aku nggak pengen berkomentar banyak di situ. Tapi yang jelas kita semua tahu banyak juga di ruang-ruang publik yang membahas itu. Bahkan muncul gerakan satir dari teman-teman kita sesama content creator dan lain sebagainya lah. Yang bikin aku miris, friend, latar belakangnya si M ini kan seorang sarjana hukum gitu loh. Kok bisa ya digituin? Tapi aku berharaplah circle-nya dia sesama orang hukum, sesama orang yang punya sepemikiran di bidang hukum, atau mereka yang selama ini menggemakan ya slogan Spirit Fighter Justice bakalan muncul nih dan mau bantu si M ini. Karena kalau enggak, waduh, berarti teman-temannya fake. Dari sini aku belajar, friend. Mungkin teman-teman semua juga bisa sama-sama belajar ya. Kalau tidak semua niat baik itu berakhir baik atau dibalas dengan kebaikan juga. Ini realita, bos. Bukan cerita skenario sinetron yang udah diset dari awal sama sutradara atau penulis ceritanya. Kita mesti bisa berpikir kita itu mesti bisa berpikir kritis gitu loh, dengan pertimbangan yang benar-benar mateng sebelum membuat keputusan. Kalau di ilmu manajemen sih ada yang namanya manajemen resiko, di mana di situ kita diajarkan nih bagaimana membuat keputusan dengan resiko yang paling kecil. Yang kalau itu benar-benar kejadian, resikonya benar-benar terjadi, ada langkah antisipasi yang bisa kita lakukan. Kayak kata pepatah tuh, sedia payung sebelum hujan. Cuaca mendung nih, ya kan, kita pengen keluar. Resikonya hujan apa enggak nih? Nah, kalau misalnya nanti hujan, kita udah siap-siap bawa payung. Itu namanya manajemen resiko. Kalau misalnya nggak jadi hujan, ya nggak apa-apa, payungnya tetap kita bawa. Kan
buat jaga-jaga, just in case if the rain is go down, gitu ya. Ya, gimana ya? Memang hidup itu penuh dengan spekulasi. Kita hanya bisa memprediksi tanpa bisa memastikan hasil akhirnya nanti akan seperti apa. Buatku pribadi, dalam perspektifku ya friend ya, satu-satunya yang pasti itu ya cuma kematian. Selain itu, masih ada kemungkinan-kemungkinan lain yang bisa saja terjadi. Jadi udah tahu kan kenapa di awal video tadi nadaku agak sewot gitu. Kalau dikembalikan lagi ke topik pembahasan kita, apakah ketika kita berbuat baik sama orang, lalu orang itu akan berbuat baik sama dengan atau melebihi kebaikan yang udah kita lakukan? Menurut perspektifku, versiku, 90%, bahkan 99% enggak. It's totally wrong. Definitely no. Big no. Kalaupun ada 1% yang tidak sama dengan perspektifku ya, artinya kamu merasa yakin ketika kamu baik sama seseorang, lalu orang itu juga akan baik sama kamu. Well, sorry to say, aku cuma bisa bilang kalau menurut aku pribadi, kemungkinannya hanya 1:99. Ya 1% tadi, dari 100 orang, 99 orang hanya akan berbuat baik sama kamu dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Maksudnya, ada untungnya nggak? Kalau nggak ada untungnya ya emang siapa lo gitu loh. Sekali lagi sorry ya, but this is reality. Ini realita, friend. Realita ya. Dalam perspektifku, hanya ada 1 orang atau 1% aja yang benar-benar tulus, benar-benar murni, tanpa syarat dan ketentuan. Orang-orang yang masuk ke golongan 1% inilah yang dalam dunia psikologi disebut sebagai people pleaser. Kamu bisa searching deh atau browsing nanti soal people pleaser ini. Separah itukah level kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan? Rasanya dengan pertanyaan itu aku seperti mencederai status kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna dengan kasta tertinggi di atas makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Seakan-akan tuh aku menyangkal kalau kita itu nggak saling membutuhkan. Kita itu sebenarnya justru saling berkompetisi gitu loh. Siapa yang lebih sukses, siapa yang lebih kaya, siapa yang lebih hebat, lebih berhasil, lebih terhormat, lebih terpandang, lebih terkenal, punya pengaruh, bla 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 bla, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Semua orang tuh berlomba-lomba menuju langit. Apakah kita lupa kalau setinggi-tingginya langit masih ada langit? Terus sampai di mana ujungnya? Apakah kita lupa kalau setinggi apapun kita meninggi, suatu saat kita akan jatuh ke bawah kok, masuk ke dalam tanah. Dan sebagai makhluk yang diciptakan dari tanah, kenapa sih kita nggak membumi aja sesuai dengan kodrat penciptaan kita gitu loh? Apa sih yang mau kita kejar? Status hak guna atau status hak memiliki? SHG apa SHM nih? Friend, serius, aku gak ada niat untuk mempengaruhi kamu untuk jadi orang jahat, orang yang gak punya kepedulian. Enggak friend, bener-bener enggak. Justru sebaliknya, setelah menyimak konten ini, aku berharap kita semua bisa menjadi penggerak kebaikan semampu yang bisa kita lakukan. No need to be hero. We are not in the battlefield anymore. Gak perlu jadi pahlawan karena kita sedang tidak berada di medan peperangan. Kuasain diri kita, merdekakan jiwa kita.
latih akal dan cara berpikir kita untuk lebih kritis dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Tidak ada yang salah kok dengan menolak sesuatu yang berpotensi membahayakan diri kita. Sama halnya juga, tidak ada yang salah kok dengan berbagi sesuatu yang bisa berbuah kebaikan untuk kita. Hanya saja, kalau boleh aku selipkan kalimat kunci sebagai penutup konten ini, sebagai sesama tamu di dunia ini, apa sih yang benar-benar kita miliki? Bukankah nama kita aja hanyalah sebuah pemberian? Benar gak sih?